Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di segmen tuntunan akhir zaman, yang mana pada kesempatan kali ini kita membahas dengan metode dakwah bil hikmah. Pemirsa TVmu yang dimuliakan oleh Allah, berdakwah dengan hikmah ini tentu bisa kita lakukan ketika kita ada keinginan yang kuat, ketika kita ingin merubah, baik itu merubah segmen yang kecil, misalnya merubah keluarga kita, bagaimana supaya mereka mau taat kepada perintah Allah dan Rasul. Nah, ketika misalnya kita memberikan nasihat, tidak usah jauh-jauh, dalam lingkungan keluarga misalnya, kalau kita tidak menggunakan metode hikmah, contoh kita kasih, kita ingin mengingatkan sesuatu yang baik, tetapi kita mengutarakan dengan nada yang marah-marah, dengan respon wajah yang tidak mengenakkan. Walaupun ucapan kita itu baik, ajakan kita itu juga baik, tapi tentu respon orang lain pun tidak akan baik. Maka oleh karenanya, mulai dari cara kita berbicara, karena ini pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berkatailah yang lemah lembut. Tapi ada kalanya memang berkata atau ajakan itu memang harus tegas, seperti sebagaimana dulu Rasul beserta para sahabat bersikap tegas kepada orang-orang kafir, bersikap tegas kepada orang-orang munafik. Kenapa? Karena tidak cukup dengan lemah lembut, harus dengan tegas. Ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhamahu bainahum. Muhammad Rasulullah sangat tegas kepada orang-orang kafir dan saling berkasih sayang di antara sesama mereka. Oleh karenanya, berdakwah dengan hikmah ini yang sangat diutamakan, terutama dalam lingkungan keluarga kita. Anak kita, istri kita, orang tua kita, sanak famili, karib kerabat, harus berdakwah dengan lemah lembut. Cara yang lemah lembut inilah insya Allah akan mudah membuka hati seseorang sehingga ia mau mendengarkan pesan-pesan dakwah yang kita berikan. Contoh lain misalnya, ketika kita mengajak orang untuk melaksanakan sholat di tepat waktu, dan ternyata sholat tepat waktu ini, seperti yang kita jelaskan tadi, adalah amalan yang afdolus sholat fi awal waktiha. Kita jelaskan kepada keluarga kita, misalnya dalam perkumpulan, saat ada acara-acara perkumpulan, kita jelaskan bahwa amalan yang paling afdol adalah sholat. Dan ternyata sholat ini adalah amalan yang pertama diperiksa oleh Allah di hari yaumil hisab, di hari pembalasan. Maka oleh sebab itu kita harus menyampaikan ini dengan lembut. Kalau kita menyampaikannya dengan lembut, insya Allah hati saudara-saudara kita akan lebih mudah menerimanya. Dan juga salat di awal waktu ini tentu walaupun sudah ada tingkatan yang lebih mulia, ternyata ada lagi amalan yang sangat utama juga yang disebut dengan istilah intisarus shalah. Intisarus shalah dalam makna menunggu datang waktu salat. Ini tentu persiapan untuk salat ini. Kenapa di masa sahabat misalnya, kenapa mereka begitu antusias di dalam menyambut sholat? Ya, karena mereka tahu bahwa yang namanya menunggu waktu sholat ini adalah amalan yang sangat utama. Berbeda halnya misalnya kalau kita berdakwah menyuruh orang sholat dengan nada yang sinis misalnya, nada yang marah, tentu orang juga responnya tidak baik. Maka sering kita dengar ada orang mengatakan
itu seperti surga dan neraka adalah milik nenek moyang Anda. Nah, ini wajar kalau ada seperti ini. Kenapa? Ya karena penyampaian yang tidak bijaksana. Maka penyampaian yang bijaksana ini sangat ditekankan. Nah, seperti bagaimana dulu Rasul berdakwah di Thaif misalnya kan. Nah, ketika Nabi berdakwah di Thaif, ternyata penduduk Thaif malah mencaci maki Rasul, malah melempari dengan batu, dengan kotoran sampai terluka Rasul. Nah, tapi apakah Rasul menyerah? Tidak. Apakah Rasul membalas perbuatan penduduk Thaif? Tidak. Nah, malah ketika malaikat datang menawarkan, istilahnya menawarkan sebuah tawaran ke Nabi, ya Rasulullah, minta kepada Allah supaya penduduk Thaif ini diberikan bala. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi kita? Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah. Segmen terakhir ini adalah kesimpulan dalam materi kita, yakni berdakwah dengan hikmah. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa berdakwah dengan cara hikmah ini adalah urutan yang pertama Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 125, yang mengisyaratkan bahwa dakwah dengan hikmah, dengan bijaksana ini sangat penting kita lakukan. Mudah-mudahan tema ini bermanfaat buat kita semua dan juga memberikan maslahat buat nusa dan bangsa. Terima kasih. Wal afu minkum, al birru manittaqa, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.